anak-anakku semua, di samping tadi Buya sampaikan cinta itu indah, kedamaian, pengorbanan, pengabdian. Cinta juga adalah kekuatan. Maka jangan sampai kita salah dalam mencintai. Kalau salah mencintai, lihat. Karena di dalam cinta sendiri ada kekuatan. Maka potensi dirimu punya kekuatan untuk melanggar. Alangkah banyaknya seorang anak melanggar orang tuanya atas dasar cinta yang salah. Bukan sekadar orang tua yang dilanggar, Allah dilanggar karena punya kekuatan. Cinta ada kekuatan, maka benarlah di dalam mencintai. Dan renungi kembali yang Buya sampaikan, di dalam mencintai harus menggunakan akal sehat kita. Kalau sudah terlanjur orang mencintai, lihat, dia salah dalam mencintai, tersiksa. Yang semula adalah kedamaian tidak akan jadi damai. Kebahagiaan tidak akan jadi bahagia. Kenapa? Kita telah mencintai yang salah. Mencintai sesuatu yang semestinya tidak boleh kita cintai. Banyak orang salah dalam mencintai. Dia menduga itu adalah sesuatu yang layak dicintai. Menduga tapi tidak serius. Maka terlanjur mencintai, maka sering kita menemukan orang mencintai sesuatu yang tidak masuk akal. Karena dia sudah tidak menggunakan akalnya. Pernah suatu ketika ada kisah, kesimpulan juga sebetulnya. Ada seorang anak gadis yang dia bersikeras harus menikah dengan laki-laki tersebut. Kemudian ibunya datang menceritakan tentang kisah laki-laki tersebut dan kami berharap untuk tidak menikah, Buya. Karena kami belajari laki-laki itu sangat tidak pantas dengan bermacam-macam ketidakbaikannya. Akhirnya anak gadis itu Buya ajak diskusi dengan akalnya tentang gambaran masa depan seorang suami yang soleh, yang bisa memberikan kebahagiaan, sanjungan, keindahan, tidak ada caci maki, tidak ada kekerasan, tidak ada. Tentang gambaran tentang indahnya cinta dalam sebuah jalinan. Seberapa jam, setengah jam kami ajak berhayal tentang indahnya cinta. Dan memang cinta indah. Jangan sampai hanya sebatas khayalan. Hingga pada akhirnya kami benturkan dia dengan sebuah pertanyaan di saat hatinya sudah bisa menerima makna cinta tadi dan mengerti hakikat cinta. Kami benturkan kepada pertanyaan, jujur nak, laki-laki itu pantas kau cintai atau tidak? Maka spontan dia mengelengkan berkata, tidak. Ibunya di sampingnya mendengar jawaban tersebut, girang memeluk sang anak tersebut. Karena dikira anaknya sudah sadar bahasanya laki-laki itu adalah tidak pantas dicintainya. Akan tapi setelah ibunya selesai memeluk, dia berkata kepada kami, Buya, kenapa nak? Kan semua orang bisa berubah. Saya ngomong setengah jam gak ada artinya. Kenapa? Sudah dikunci dia. Padahal dia tidak layak. Kenapa kok dia masih membela? Karena buta tadi. Makanya kalau kau salah mencintai, kau terpuruk. Dalam kesusahan. Padahal apa ibunya bercerita? Dia pernah ribut dilempar mangkok. Purang bengkak. Katanya apa? Jatuh. Padahal dilempar sama laki-laki tersebut. Kenapa kok masih mengejar dia? Karena buta. Gila. Cintanya tidak pakai akal lagi. Dan ini ada. Jangan dianggap tidak ada. Banyak. Dan kamu jangan jadi korban. Mencintai dengan akal pakai. Banyak kisah semacam itu. Tempelengan habis. Sampai seorang anak benci dengan bapaknya dan ibunya. Kenapa? Bapaknya kejam, ibunya masih saja mau. Bapaknya suka nempeleng. Sampai ibunya pernah disetrika. Hebat. Apakah cinta seperti itu? Tidak. Salah dalam mencintai. Ibu bisa sabar. Tapi sabar dengan laki-laki semacam itu. Dia salah mencintai. Maka bahaya salah mencintai. Kalau sudah engkau salah mencintai, ada kekuatan di dalam dirimu yang akan membawamu di dalam melanggar orang tua, lari dari orang tua, membantah pada orang tua, meninggalkan orang tua, bahkan melanggar Allah pada akhirnya. Maka anak-anakku semuanya, ayo mencari cinta yang benar, gunakan akalmu. Kemudian tadi masalah milenium belum Buya bahas. Sekarang zamannya zaman rusak tontonan, kita lihat. Hindari dari menonton yang tidak baik anak-anakku semuanya. Untuk mempermudah langkahmu menuju cinta yang sejati. Itu adalah khayalan. Orang yang sering melihat film kotor, film porno. Rusak, ada dua sisi kerusakannya. Dia akan susah mencari pasangan. Ataupun harus mencari pasangan, tidak pakai kriteria lagi. Mungkin dia, sisi lain dia takut kepada Allah.
Tapi karena sering menonton hal-hal yang seperti itu membangkit syahwat, maka dia akan menikah tanpa memikirkan, yang penting aku dapat pasangan. Sisi lain, karena apa? Dia telah dikuasai oleh hayalan yang ada di dalam gambar tersebut, dia tidak menemukan di alam nyata. Maka susah dia menikah, mendapatkan pasangan. Bahkan kalau mendapatkan pasangan karena dia sering menonton film-film kotor, maka pasangan pun tidak akan memuaskan. Karena apa? Hayalannya ada pada yang ada di otaknya selama ini. Bahaya tontonan-tontonan itu. Maka seorang suami kadang-kadang istri dia sudah cantik. Istri ini dia tidak puas. Kenapa? Karena dia menghayalkan yang dilihat. Di era ini hati-hati anakku. Biarpun suami istri jangan nonton. Biarpun suami istri jangan nonton film kotor. Karena apa? Engkau telah mengajari suamimu untuk mencari sesuatu yang tidak ada pada dirimu, hai anak gadisku. Istrimu jangan kau ajak nonton yang kotor. Kalau kau ajak dia nonton film kotor, sebetulnya engkau telah mengajari dia mencari sesuatu yang tidak ada pada dirimu, sehingga engkau pun akan direndahkan dan tidak akan menemukan kepuasan. Pahami makna ini. Cinta yang indah. Suamimu soleh. Dia pejabat soleh, orang kaya soleh, siapapun soleh. Harus begitu. Kunci. Dan dia mengerti makna keindahan. Dan dia faham itu cinta. Dan bisa mencintai. Dan layak untuk dicintai. Alangkah indahnya. Tadi memadu kasih, madu cinta. Itu ada rumusnya. Keindahan. Baik. Itu saja kesimpulannya. Hati-hati nak ya. Kemudian. Selagi sudah pada waktumu jangan ditunda. Dan kami himbau. Jika ibumu adalah orang yang keras kepala. Kau jangan keras kepala kepada anak-anakmu. Mudahkan pernikahan anak-anakmu. Niat untuk mempermudah urusan pernikahan di anak-anak. Pernikahan dipermudah, jangan bersulit. Zamannya zaman rusak, berzina sekarang ada di mana-mana. Kita dengar informasi anak 13 tahun sudah berzina. Di sebuah SMP, satu SMP muridnya pun hanya 200, ternyata ada 9 hamil di luar nikah di anak umur SMP. Kalau hamil itu di luar masalah perzinaan, ada orang zina, mereka sudah mengerti bagaimana agar tidak hamil dan seterusnya. Apakah anak kita akan jadi korban? Mudahkan pernikahan. Tapi menikah yang mikir. Menikah yang mikir. Sesuai dengan yang kami sampaikan tadi. Yang Buya sampaikan untuk menuju cinta yang sesungguhnya. Semoga manfaat. Ya, ingat, jangan pacaran nak ya. Pacaran itu mengulur waktu. Kalau pacaran berarti nggak nikah. Kalau ada orang datang kepadamu langsung nikah, pacaran no. Kalau tidak mau nikah, jangan dekat-dekat. Langsung buka pintu halal secepatnya. Siap? Nikah? Nikah? Pacaran? Mau. Hanya orang bodoh mau pacaran. Pacaran. Dia tersiksa dalam curiga. Seperti milikku tapi bukan milikku. Seperti bukan milikku tapi kayak milikku. Itu kan orang bodoh. Mau dibodohin. Hah, milikku. Begitu. Cukup insyaAllah. Baik, subhanallah. Terima kasih Buya. Luar biasa sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Buya.